Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok saya Abdullah Azam AZ, nomor presensi 1 dan saya sendiri Alicia Quinta Aquila nomor presensi 2. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi di masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya masa Orde Baru diawali oleh keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau biasa disebut dengan Super Semar. Masa pemerintahan Orde Baru berlangsung pada kurun waktu 1966 sampai 1998 atau kurang lebih 32 tahun. Sejak dikeluarkannya Super Semar, mulai lahirlah kekuatan Orde Baru dan mulai runtuhnya Orde Lama. Soekarno menyerahkan jabatannya kepada Soeharto sebagai presiden. Berakhirlah Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Rehabilitasi ekonomi dilakukan pemerintah sebagai upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilitas dan rehabilitas ekonomi. Sedangkan itu, pengertian dari stabilitas ekonomi sendiri berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang dan bahan pokok tidak melonjak. Dan pengertian dari rehabilitas ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana dan prasarana ekonomi. Kemudian daripada itu, hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memperbarui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh ketetapan MPRS nomor 13 MPRS 1966 yang isinya tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkannya ketetapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Dan yang kedua, MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, serta program stabilitas dan rehabilitas. Kemudian, untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara A. Mengadakan operasi pajak, B. Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang lain. C. Menghemat pengeluaran pemerintah yang termasuk pengeluaran konsumtif dan rutin, serta menghapus subsidi bagi perusahaan negara. D. Membatasi kredit bank dan menghapus kredit impor. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi dilakukan pemerintah dengan berbagai upaya, yaitu stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan, stabilisasi penyeragaman, penerapan dui fungsi ABRI, rehabilitasi ekonomi Orde Baru, dan kebijakan pembangunan Orde Baru. Yang pertama ada stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Isi dari Pancakrida Kabinet Pembangunan adalah 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau repelita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Yang kedua adalah stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus
nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan cita-cita yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Melalui penataran P4 tersebut, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah SARA. Menurut pemerintah Orde Baru, SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Yang ketiga ada penerapan dwifungsi ABRI. ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer di Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan dwifungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR maupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Yang keempat ada rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 13/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Hiperinflasi tahun 1967 sampai 1968 dari 650% menjadi 120% sampai 80%. Tahun-tahun berikutnya inflasi terus menurun. Pada tahun 1969 sebesar 25%. Kemudian tahun 1970 sebesar 12% dan pada tahun 1971 sebesar 10% bahkan sempat 8,88% pada tahun tersebut. Yang terakhir ada kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.